dengan pertama melakukan banyak penambahan, banyak mengajukan program studi. Jadi itu yang langkah yang pertama adalah melakukan pengajuan pembukaan program studi baru sehingga terpenuhi syarat menjadi institut seperti itu. Karena untuk menjadi institut itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, terpenuhinya program studi itu minimal waktu itu adalah 7. Ada yang nyatakan 6, tapi yang saya ingat itu 7. Sehingga ketika 7 prodi itu bisa dimiliki, maka itu akan bisa mengajukan sekolah tinggi itu mengajukan perubahan bentuk menjadi dari sekolah menjadi institut seperti itu. Dan itu dilakukan dari kalau dihitung dari tahun sekitar 4 tahun kita melakukan penambahan program-program studi itu, dan pada tahun 2017 kalau tidak salah, sekitar tahun 2018 sampai 2017 ya betul, dari pada tahun 2017 maka IAI Al-Khairot itu berubah bentuk menjadi institut. Sebelumnya izin direkam. Iya. Kenapa? Izin direkam. Iya, ada Bapak. Ya. Soalnya sebagai bukti. Iya, ada. Kira-kira Bapak motif atau tujuan gitu, atau motivasi kenapa Al-Khairot ini dirubah untuk menjadi IAI, kenapa? Ya, yang pertama memang karena kebutuhan dari lingkungan sebagaimana sekolah tinggi itu adalah merupakan bagian dari beberapa pondok pesantren. Artinya sekolah tinggi Al-Khairot sebelum berubah bentuk menjadi IAI ini memang karena merupakan bagian dari beberapa pondok pesantren, dan pondok pesantren itu menginginkan terakomodirnya atau terpenuhinya santri-santri untuk mendapatkan pilihan sesuai dengan minat dan kompetensi yang diperoleh di pondok, sehingga ada beberapa prodi seperti di pondok sudah mendalami kitab-kitab seperti tafsir, ulumul Quran, dan beberapa ilmu terkait dengan Al-Quran itu, dan juga seperti fikih, yaitu maka kita fikih muamalah di pondok pesantren Jajari, maka di kampus perlu pengembangan atau penambahan program studi yaitu ekonomi syariah, perbankan syariah, karena di dalamnya itu penuh dengan kajian-kajian fikih terkait fikih muamalahnya. Dan juga dari kebutuhan masyarakat itu, karena memang di sekolah tinggi atau sekarang sudah berubah menjadi bentuk Institut Agama Islam Al-Khairot di sini memang berada di pedesaan, dan notabene banyak masyarakat itu di pedesaan itu yang tidak mengenyam pendidikan. Dan ini membuktikan ketika pendidikan itu lebih tinggi, pendidikannya itu lebih dapat memahami memahami suatu kebutuhan di
kehidupannya, maka mereka lebih mudah berinteraksi, dapat juga lebih mudah memenuhi kebutuhan sebagaimana kebutuhan hidupnya. Jadi ketentraman, kesejahteraan, maka banyak sudah dapat dibuktikan dari sebuah pendidikan ini menjawab kebutuhan dari masyarakat itu. Selanjutnya Bapak, apakah peralihan dari sekolah menjadi institut itu juga merubah visi misi awal dari Al-Khairot itu sendiri? Ya tentunya harus berubah, karena dengan dengan disiplin ilmu yang berada di sekolah dan institut itu berbeda. Kalau institut maka lebih luas lebih luas disiplin keilmuan yang ditelaah di dalam suatu prodi-prodi itu sendiri, sehingga ketika sekolah tinggi berubah ke institut, maka visi dan misinya mesti itu akan berubah sesuai dengan kajian, kebutuhan dan juga keilmuan kompetensi yang terdapat di dalam perguruan tinggi itu. Karena juga dalam pembentukan visi dan misi itu melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, pondok pesantren sekitar dan seterusnya, sehingga di dalam capaian profil lulusan itu dapat di dalam visi dan misi itu menurunkan setelah visi misi dan juga profil, maka juga CPL dan seterusnya itu tetap mengarah kepada visi misi itu sendiri. Kalau IAI Al-Khairot sendiri untuk sekarang visi dan misinya itu menitik beratkan terhadap apa? Yang pertama menitik beratkan kepada keilmuan, dan yang kedua itu adalah jiwa wirausaha, dan yang ketiga itu menitik beratkan kepada akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu menjadikan sebuah misi, karena memang akhlakul karimah atau yang juga dikenal dengan karakter itu atau nilai-nilai keislaman itu tidak lepas dari sebuah pondok pesantren yang memang merupakan di atas, dan pondok pesantren itu IAI Al-Khairot itu merupakan bagian dari pondok pesantren yang ada di sekitar itu. Karena IAI itu merupakan di bawah naungan yayasan, dan didirikan yayasan Al-Khairot itu didirikan oleh 7 pesantren di Pamekasan itu. Banyuanyar, Bata-Bata, Beringin, Al-Mujtama, dan Al-Falah, dan juga Sumber Tuko, Salafiyah, dan banyak 7 pesantren itu. Seperti yang kita ketahui, IAI Al-Khairot ini adalah suatu kampus swasta yang berada di bawah naungan pesantren. Kira-kira menurut Bapak, keberadaan kampus Al-Khairot ini yang notabene adalah berbasis pesantren dari masyarakat itu seperti apa? Apakah kemudian respon masyarakat terhadap kampus-kampus yang berbasis pesantren itu baik atau seperti apa? Masyarakat dengan pesantren itu tidak bisa dipisahkan, sehingga selama masyarakat dan pesantren itu saling membutuhkan, dan maka yang namanya perguruan tinggi atau Institut Al-Khairot itu yang merupakan harapan besar bagi mereka terus untuk dikembangkan sesuai dengan visi misi dan juga harapan sebagaimana ketika mereka dikumpulkan untuk menyampaikan aspirasi pendapat terkait bagaimana misi-misi Al-Khairot itu dibentuk.
Untuk minat masyarakat sendiri terhadap kampus yang berbasis pesantren dibanding dengan kampus-kampus negeri Dari Madura sendiri menurut Bapak seperti apa? kalau melihat kultur masyarakat itu, yaitu dapat dilihat ketika masyarakat kulturnya merupakan kultur pesantren, artinya alumni, dan misalnya walaupun bukan alumni anaknya sudah mondok atau kewawasan keislamannya itu sudah bisa dikatakan sudah tidak bisa dikatakan mereka memiliki wawasan keislaman, saya rasa lebih condong kepada sekolah atau kepada sekolah tinggi atau institut al-Khairot, karena memang sudah tidak bisa dipisahkan dengan kultur kemasyarakatan. Jadi kalau kita lihat dari masyarakat yang memang notabene BNS misalnya, atau masyarakat yang memang mempunyai kemampuan, ya memang ada sebagian masyarakat yang memang masih memilih terkait mutu yang ditawarkan oleh sebuah perguruan tinggi itu sendiri, dilihat outputnya, sehingga itu menjadi pilihan bagi masyarakat untuk, dan dilihat juga kompetensi atau kondisi atau anak itu sendiri, kemampuannya dan bagaimana harapan kepada anak itu bisa atau tidak, atau bisa menjaga diri atau tidak, atau bagaimana dia mampu hidup bersaing dengan masyarakat dan sebagainya, itu dengan mahasiswa lain atau kepada lingkungan yang baru misalnya, maka itu cuman yang dapat membedakan ketertarikan antara perguruan tinggi yang berbasis pesantren atau swasta atau perguruan tinggi yang negeri yang memang menjanjikan suatu mutu atau output yang bagaimana yang mereka sampaikan atau mereka buktikan di masyarakat. Di sini ada penanaman akhlak. Ya, penanaman sebagaimana misi di al-Khairot itu kita bisa lihat, yaitu dengan berbagai nilai-nilai keislaman itu, nilai ya tidak bisa dilepas yang dari sebuah akhlak. Dan satu kesatuan. Kira-kira menurut Bapak itu karakter atau ciri khas al-Khairot al-Khairot sehingga al-Khairot ini menjadi daya tarik tersendiri gitu di masyarakat, selain al-Khairot ini adalah perguruan tinggi yang berbasis pesantren, kira-kira apa menurut Bapak yang keunikan al-Khairot yang lain gitu sehingga masyarakat itu banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke al-Khairot gitu? Yang pertama adalah di al-Khairot itu saya rasa mereka mahasiswa itu mampu memperlihatkan dan potensi dirinya dan percaya diri terhadap kemampuan dirinya, sehingga dengan bukti yang seperti itu di masyarakat, dengan dilihat dari fakta lapangan yang seperti itu di masyarakat, sehingga ada ketertarikan. Itu yang merupakan keunikan, karena memang nilai-nilai keislaman atau ajaran-ajaran Islam itu ya tidak ada yang maksud saya di nilai-nilai keislaman itu tetap memulai pada individunya. Artinya kalau kita menggunakan bahasa pesantren, ibda binafsi, sehingga ibda binafsi itu sebagaimana saya sampaikan tadi, jadi percaya diri, mampu mengaktualisasi potensi dirinya, mampu berdaya saing dengan masyarakat yang lain, sehingga itu merupakan indikator ciri-ciri dari alumni
atau dari anak-anak mahasiswa Al-Herod itu, sehingga itu menjadi sebuah ketertarikan. Dari STAI KIAI yang kita tahu sebenarnya tidak mudah untuk mencapai institut. Tentunya setelah harapan itu terwujud, dibutuhkan strategi bagaimana kemudian untuk pengembangan dari mahasiswa, kualitas mahasiswa harus benar-benar ditekankan. Kira-kira apa saja gitu strategi pengembangan gitu yang dilakukan oleh pihak kampus IAI Al-Khairot dalam meningkatkan kualitas mahasiswa? Yang pertama, kampus itu tidak menutup diri. Artinya sesuatu yang terdapat di IAI Al-Khairot itu selalu terbuka untuk mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik, yang tidak menyalahi aturan-aturan, sehingga keterbukaan ini menjadi modal untuk membenah yang asalnya tidak baik lebih baik, dari yang baik lebih baik, lebih bermutu dan lebih meluas dan dirasakan oleh banyak masyarakat, sehingga itu yang dilakukan. Kalau dari sisi dari sisi pembinaan, yang memang di Al-Khairot itu selalu dilakukan dalam setiap semester, itu memang dilakukan, sehingga kita dan staf dan semua pengelola di IAI Al-Khairot di sini mampu memberikan yang terbaik, karena dia menemukan kelemahan dan suatu kelemahan itu untuk ditinggalkan. Untuk tahap pengembangannya sendiri, Bapak, contohnya apabila ketika kita ingin memiliki suatu instansi dan kita menginginkan siswa kita pintar dalam berbicara bahasa asing misalnya, tentunya tahap yang dilakukan adalah dengan menyediakan platform yang mengajarkan bahasa asing seperti kursus bahasa dan sebagainya. Kira-kira untuk IAI Al-Khairot sendiri apakah ada platform-platform yang menyediakan khusus untuk meningkatkan kualitas siswa? Untuk meningkatkan kualitas dari sisi bahasa memang masih belum maksimal, karena memang untuk peningkatan bahasa itu di perguruan di pondok pesantren kita sudah memang terdapat dan dibentuk beberapa lembaga otonom. Jadi dari bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, Itali itu sudah ada di pondok pesantren. Jadi kalau kita di Al-Khairot masih belum dilakukan sepenuhnya, dan yang sangat sistematis dan totalitas dalam pengembangan bahasa itu bisa dikembangkan di pondok pesantren. Tapi kalau di Al-Khairot masih belum maksimal hal itu, karena memang waktu dan dilihat dari visi misinya, profilnya, dan profil lulusan GPL itu kan itu merupakan satu kesatuan sistem output yang dihasilkan yang bagaimana di suatu perguruan tinggi. Mohon maaf, Ya. bukan hanya bahasa. Apakah di Al-Khairot itu ada instansi yang mewadahi mahasiswa seperti misalnya jurnalistik atau terkait dengan politik, Ada teater dan sebagainya? yang sangat ditekankan di sini. Yang pertama itu sudah menjadi budaya. Kalau kegiatan-kegiatan formal itu lebih banyak dilakukan dema, dan kegiatan non formal, kajian-kajian yang tidak formal yang biasa mengkaji dalam suatu konsep teori dan diskusi itu biasa dilakukan. Jadi kalau kalian bisa dilihat misalnya nanti
setelah jam 4 itu mesti di lapangan, di halaman kampus itu mesti ada mahasiswa yang diskusi berkelompok membentuk halakoh atau lingkaran, sehingga itu yang menjadikan ya kepercayaan diri itu muncul seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mengembangkan mengeluarkan potensi dan menggali potensi dirinya, keberanian dan sebagainya, ya itu yang menjadikan serana bagi mereka. Di lain kegiatan itu banyak dari UKM Beres, UKM Teater, UKM Paduan Suara dan PSku kalau di sini, dan masih banyak UKM yang memang mewadahi kegiatan-kegiatan dari mahasiswa sebagaimana yang ditanyakan. UKM itu ada di bawah naungan DEM? Ada di bawah naungan DEM. Kalau HMBS itu untuk kajian-kajiannya itu lebih di sini lebih ditekankan, dan juga bagaimana peran Kaprodi itu harus ada, karena yang namanya diskusi, yang namanya dialog atau halakoh di halaman itu memang diskusi sesuai dengan kajian keilmuan, sebagaimana mahasiswa itu mengikuti pada prodinya, kompetensi keilmuannya. Untuk pencapaian dari UKM itu sendiri dan beberapa kegiatan seperti kajian, pencapaiannya itu maksimal atau seperti apa? Impact terhadap mahasiswa itu apakah 100% mahasiswa impactnya terpenuhi? Atau Ya, seperti apa? saya rasa masih belum diadakan penilaian seperti itu, masih belum diadakan. Tetapi saya rasa bisa dilihat bahwa dengan diadakan itu betul-betul memberikan impact atau dampak yang sangat besar terhadap keilmuan, dan itu sangat memberikan suatu yang sangat berarti bagi mereka. Artinya betul-betul bermanfaat, bahasa mudahnya, bahasa yang lebih mudah, betul-betul bermanfaat bagi mereka dan dapat dirasakan bagi mereka. Sejauh ini apakah sesuai dengan ekspektasi awal pihak kampus? Ya, sudah. Ini pertanyaan terakhir. Al-Khairat itu kan salah satu kampus yang berbasis pesantren. Kira-kira ada tantangan khusus ya? Tantangan khusus ada. Yang pertama itu interaksi itu yang sangat menjadi tantangan bagi kita. Kenapa interaksi itu menjadi tantangan? Ya karena interaksi merupakan bentuk dari kehidupan yang mereka lakukan, dan kita sulit untuk membatasi kehidupan yang sesungguhnya bagi namanya makhluk hidup itu. Sehingga itu, jadi ketika mereka pergi kemana saja, identitas yang dia miliki, maka tetap identitas sebagai mahasiswa Al-Khairat, identitas sebagai santri dan seterusnya, yang dalam tanda kutip tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah berbasis pondok pesantren. Kepesantrenannya, ciri kepesantrenannya itu harus melekat kepada individu santri, kepada individu mahasiswa itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat, dan saya lihat sendiri dari kacamata saya, yaitu tantangannya, interaksi sosialnya sangat sulit seperti itu. Kalau yang lain, ya saya rasa itu mudah, karena bisa dilakukan proses sistemik terkait
dan yang berdampak kepada administrasi, berdampak kepada kontrol sosial dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dari interaksi sosialnya itu, maka itu yang sulit sebetulnya. Untuk sumber daya dosen, Bapak? Sumber daya dosen Apakah ditingkatkan atau ditingkatkan, karena kita di Al-Khairat itu ada beasiswa yang dari kampus, ada beasiswa 1000 dokter, 1000 dokter kemarin dan dinkes itu, dan didorong dosen itu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. disediakan beasiswa khusus? Ada yang disediakan beasiswa khusus tetapi terbatas. Fasilitasnya, Bapak, untuk fasilitasnya sendiri, untuk penunjang dosen dan penunjang mahasiswa sendiri itu seperti apa, berjalan normal atau? Ya, alhamdulillah, saya rasa normal, karena fasilitas yang ada itu dapat dikatakan memenuhi standar. Kira-kira ada pesan, Bapak, untuk kami khususnya atau masa depan PT KI yang berbasis pesantren ke depan? Bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan? Ya, pesannya satu, bagaimana sekolah tinggi yang berbasis pondok pesantren itu menjawab kebutuhan saja. Karena ketika menjawab kebutuhan, maka akan selama ada kehidupan pasti ada kebutuhan, dan di mana kita memenuhi kebutuhan maka di sana ada keabadian selama kebutuhan itu masih dibutuhkan.